Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Wa qala aidan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaiki birrizqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sanahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sidang jamaah Jumat Masjid An-Nur yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah. Hari ini kita masuk di hari Jumat yang mulia 11 Februari 2022 bertepatan dengan 10 Rajab 1443 Hijriah. Artinya sudah hampir separuh dari bulan Rajab kita memasukinya. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu akan segera tiba. Ramadan yang lalu kita masih terperangah dengan kondisi COVID-19 yang belum pulih. Walaupun sudah mulai ada aktivitas daripada bulan Ramadan penuh di malam harinya, melaksanakan sholat tarawih, tapi belum sempurna. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini Ramadan bisa sempurna kita laksanakan ibadah tarawih tanpa ada hambatan sedikit pun nantinya. Amin ya rabbal alamin. Maka mendekati bulan Ramadan yang akan segera tiba setelah Rajab, 15 hari lagi masuk Sya'ban, 30 hari berikutnya masuk Ramadan. Maka khotib berwasiat takwa kepada kita semua yang hadir hari ini dan yang menyaksikan juga mungkin sebagiannya melalui streaming, ya. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Sudahlah cukup kita ini dengan usia yang kita punya saat ini, banyak maksiat kita, banyak dosa kita, banyak hal-hal yang Allah tutup dari diri kita ini. Maka di tahun yang baru ini, ya, di masa yang baru ini, di era yang baru juga new normal, bagaimana kita memperbaiki diri kita. Kita sudah sangat bersyukur di antara jutaan manusia yang dipanggil asbab COVID-19 ini, kita yang dipilih yang masih selamat. Makanya kita ketika dipilih dalam kondisi selamat, memperbanyak bersyukur. Dengan cara apa? Memperbanyak amal, memperbanyak taat. Baguslah umur kita panjang kalau dipakai untuk taat. Buat apa umur kita panjang kalau hanya untuk dipakai maksiat? Maka panjang usia harus juga panjang ketaatan kita. Segala puji syukur kita kehadirat Allah yang maha menutup diri kita. Segala sesuatu yang menakutkan di diri kita Allah tutup, termasuk dosa-dosa kita. Allah memperlihatkan kepada diri kita yang indah-indah, wajah kita tampaknya indah karena Allah maha menutup. Bayangkan kalau terbuka, di balik mata kita ini ada sel saraf kelihatan, ada darah-darah yang mengalir kelihatan, biji matanya bagian dalamnya kelihatan, alangkah ngerinya hidup kita. Walaupun dekat, Allah tutup bagian daripada dada kita melalui kulit dan rongga-rongga kita, semuanya ditutup sama Allah. Sehingga kita waktu kita makan tak kelihatan detak jantung kita, kelihatan berdetak. Darah yang ada di dalam perut kita tak tampak, paru-paru, jantung, liver kita tak tampak. Bayangkan kalau di dalamnya ada sakit dan tampak sama diri kita, alangkah ngerinya itu.
Makanya Allah tutup itu semuanya sebagai tanda kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang tadi disampaikan ketika mendekati bulan Ramadan kita disuruh banyak-banyak berdoa. Bahkan kalau para orang-orang saat ini bukan hanya 3 bulan sebelum Ramadan tiba, 6 bulan sebelumnya mereka sudah berlomba-lomba untuk banyak berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, kita sudah ketemu Rajab, mudah-mudahan ketemu Sya'ban, mudah-mudahan ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini topik khutbah kita setelah memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah dan berwasiat takwa, khatib akan berwasiat dan memberikan judul tema pada kesempatan khutbah yang singkat ini di masa pandemi ini adalah cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Cara jitu mengubah masalah menjadi anugerah. Abdul Malik Al-Qasim membuat rincian rumusan untuk sampai kita membuat daripada masalah-masalah kita ini menjadi anugerah. Ini kira ada sekitar 40 langkah jitu. Akan tetapi kalau dibahas di sini tidak akan pernah selesai karena singkatnya waktu yang akan diberikan untuk berkhotib pada saat ini. Maka mungkin akan ada 1 atau 2 saja yang dikupas part pertama. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada khotib, ada khutbah berikut-berikutnya dan kajian berikutnya yang bisa bersambung sanadnya sehingga 40 hal tersebut bisa terkupas satu persatunya. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seyogyanya kita hidup di dunia ini pasti punya masalah. Anak kecil punya masalah, sudah tua punya masalah, orang miskin punya masalah, orang kaya punya masalah, rakyat punya masalah, pejabat punya masalah, orang sehat punya masalah, orang sakit punya masalah. Jadi sudah menjadi garis sunnatullah kita semuanya memang harus punya masalah. Tapi dikatakan bagaimana kita ini tadi di ayat yang khotib baca, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Memang dalam susah payah. Enggak ada yang enak-enak manusia ini. Ada orang mengatakan kami bakalan masuk surga. Dikatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah akan kamu masuk surga sebelum kalian diuji dengan kesusahan, kepayahan, semuanya ujian. Untuk apa? Sebagai mahar kita masuk surga. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi kepayahan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang menggerutu, banyak orang hanya ngomel-ngomel, banyak orang yang hanya bersedih, meratap. Padahal Rasul sudah ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi masalah-masalah, musibah-musibah yang ada. Nomor 1, ketika kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan adalah istirja, ya. Istirja ketika tertimpa musibah ataupun masalah. Apa istirja? Istirja itu merupakan apa ya? Kita curhat, ngobrol, cerita, fokus, berbagi hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Apa yang harus dilakukan pertama? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bunyi daripada istirja yang kita tahu. Dan kebanyakan kita tahu bahwa istirja itu diucapkan innalillahi itu kalau ada yang meninggal dunia saja. Pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Tapi sesungguhnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dikatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ini bisa dilakukan, disampaikan, diucapkan pada saat apapun kita tertimpa musibah. Ya. Contohnya misalkan orang yang tersandung, maka ucapan pertama kali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang yang sakit, seharusnya kita doakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi banyak kita yang salah paham. Kalau ada orang yang sakit, itu si fulan sakit begitu. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kadang-kadang kepala kita ditoyor sama teman kita, didorong sama teman kita. Apa kata teman kita? Kamu doain mati ya Pak, cepat. Seperti itu. Padahal itu adalah kalimat terbaik saat kita tertimpa ujian pertama kali. Tertusuk jarum, kena duri, jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Boleh diamalkan ini sehingga nanti ada kemudahan. Disampaikan bahwasanya siapa yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
Allahumma ajurni fi musibati wa ahlifli khairam minha. Disampaikan, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik. Maka janji Rasulullah di dalamnya, melainkan Allah akan memberi ganti untuknya dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita sudah berpasrah, Allah akan ganti yang lebih baik. Contohnya misalkan Ummu Salamah pada saat itu meninggal dunia suaminya. Suaminya bernama Abu Salamah, anaknya putranya bernama Salamah. Maka pada saat itu Ummu Salamah ya berkata, risau dia, aduh saya kehilangan suami yang sangat cintai. Tapi ucapan pertama kali Ummu Salamah ini adalah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpasrah, semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, Allah yang akan mengganti yang lebih baik. Baik sangka daripada Ummu Salamah. Ternyata apa yang terjadi? Setelah meninggal suaminya, selang beberapa lama, Ummu Salamah ternyata dilamar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ganti yang lebih baik, manusia paling mulia di dunia. Maka jangan mengeluh, ya. Yang kedua, solusi kalau kita tertimpa musibah, berpikir sejenak dan tidak terburu-buru. Banyak orang yang saat ini ketika tertimpa musibah, masalah sedikit, masalah rumah tangga, langsung dia nekat melakukan segala sesuatu tanpa pandang bulu. Ucapannya jadi kotor, ucapannya jadi kasar, ucapannya jadi liar. Sehingga yang terjadi apa? Asbab keburu-buru tersebut, dia menjadi lalai. Dari hadis yang tadi saya sampaikan, ya, sampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda saat berbicara kepada Aisyah, yang tadi hadis Nabi yang saya sampaikan, hendaklah engkau berlemah lembut, ya, hendaklah engkau berlemah lembut, alaiki birrifki wa iyyaki wal khunfa wal fuhsya, janganlah engkau berlaku kasar dan berkata yang keji. Fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, karena kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan membuatnya menjadi indah. Wala yungza'u min shay'in illa sana, dan tidaklah ia tercabut dari sesuatu melainkan membuatnya menjadi buruk. Jadi kalau kelembutan sudah hilang dari ucapan kita, keluarnya jadi perkataan yang kotor, maka banyak penyesalan di akhirnya. Coba kita tengok yang ada di penjara, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita mungkin. Mereka masuk ke dalam penjara, memandang segala sesuatunya dengan amarah, dengan emosi, maka yang terjadi kebaikannya tercabut. Seandainya kecabutan daripada kebaikan sudah tercabut, peradilan mengabarkan kepada kita akibat dari luapan amarah, maka niscaya kita akan heran. Kenapa ya Allah nggak jadi sandaran? Akibatnya apa? Anak-anak banyak yang terpisah dengan orang tuanya, keluarga tersia-siakan, penjara pun penuh. Asbab apa? Ucapan yang kasar, perbuatan yang kasar, tidak lembut lagi. Maka banyak orang yang menyesal. Saya menyesal di sini divonis 5 tahun, 10 tahun. Kenapa? Karena perbuatan kasarnya terlalu tergesa-gesa, suka terburu-buru. Ya, maka apa pertolongan buat kita semuanya? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, itu kesabaran diri kita. Sesungguhnya hakikat kesabaran tidak ada batasnya. Sampai ke langit ke-7 pun tidak ada batasnya. Unlimited, tidak terbatas. Kita yang terkadang membatasi. Saya sabar ada batasnya, di situ terucap, maka dikasih batas di situ. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Bagaimana cara menambahkan kesabaran? Ikhlas, 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 ya. Terakhir, sabar dalam menghadapi ujian dan etika yang baik buat kita semua. Hanya 2 yang saya bisa bagikan. Contoh, misalkan setiap segala sesuatu itu pasti ada kesabarannya. Kalau nggak kesabaran diuji, semuanya pasti akan diuji. Ya, Nabi Adam diuji menghadapi kesabaran hingga sampai pergi dari surga. Artinya apa? Nabi Adam pun diuji dengan kesabaran. Nabi Nuh menangis selama 300 tahun karena umatnya begitu menentangnya. Sedih, buat kapal di atas gunung dihina-dinakan, dikotorin, dikencingin, dibuangin air besar, diludahin, diremehkan. Mana ada musim kemarau seperti ini bikin kapal di atas gunung, manalah ada air. Remehkan 300 tahun, sedih rasanya. Nabi Ibrahim menghadapi api dan diuji dengan disembelihnya anak. Berat ujian itu, sabar tapi mereka. Nabi Yakub menangis hingga buta matanya, Masya Allah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun,
Belakang tak ada lagi harapan, sudah ada Fir'aun dan rombongan, depan lautan tak ada lagi harapan, tapi karena bersabar ditolong sama Allah. Nabi Isa nggak punya apa-apa, dalam keadaan tempat berteduh kecuali daratan, dalam kehidupan yang sempit. Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita Muhammad menghadapi kefakiran, dibunuhnya pamannya beliau, masya Allah sedihnya luar biasa, ya dirongrong oleh kaumnya, sedih luar biasa. Maka tambahkanlah kesabaran dan berbaik sangkalah. Kita belajar lagi dengan Hafsah putra Umar bin Khattab, putri Umar bin Khattab. Ketika Hafsah menjadi seorang janda, ditawarkan ini kepada Abu Bakar, ya, tapi Abu Bakar diam, nggak berani ngejawab. Umar berbaik sangka, oh mungkin Abu Bakar ini belum mau. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman hanya mengelengkan kepala dan mengatakan, saat ini aku belum mau menikah. Lembut menjawabnya. Maka hal ini diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku cantik sudah menjadi janda, aku tawarkan kepada Abu Bakar, kepada Utsman, tapi mereka hanya diam saja seakan tidak menganggap perkataanku ini. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu? Ternyata Rasulullah mengatakan, Hafsah aku yang meminangnya. Hafsah menjadi istri Rasulullah. Dan ketika ditanya, kenapa berbuat demikian, engkau tidak langsung menjawab ketika ditawarkan Hafsah kepada engkau, wahai Abu Bakar, wahai Umar? Ternyata Abu Bakar dan Umar berprasangka baik bahwa Rasulullah pernah mengucapkan nama Hafsah di depan mereka. Artinya mereka tak mungkin untuk mengatakan Hafsah pernah dibicarakan sama Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Umar berbaik sangka, mungkin Rasulullah ingin Hafsah menjadi istrinya. Dan ternyata buah daripada kesabaran dan berbaik sangka, orang-orang solih mendapatkan sesuatu yang baik, orang-orang yang soleha mendapatkan yang lebih baik. Maka dari itu tuan-tuan sekalian, saat kita tertimpa musibah, tertimpa masalah, tertimpa ujian, berbaik sangkalah, bersabarlah, dan ucapkan adalah perkataan yang baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah semua yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan menjadi pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita berdoa di khutbah yang kedua ini. Insyaallah doa-doa kita lebih daripada 40 orang, tidak ada yang tahu siapa aminnya yang dikabulkan sama Allah, sehingga amin kita, doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, Engkau yang maha bersyukur ya Allah, Engkau yang maha berterima kasih ya Allah, Engkau pun yang maha segala-galanya ya Allah. Sedikit rasa syukur kami ya Allah, sedikit rasa terima kasih kepada Engkau ya Allah, karenanya anugerahkan kepada kami nilai terima kasih yang banyak kepada Engkau ya Allah. Izinkan kami menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas apa yang Engkau berikan ya Allah. Tetapkan kepada kami ya Allah kemudahan ya Allah, penyelesaian atas segala masalah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah kesabaran dengan kami ya Allah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah, atas segala ujian yang Engkau telah tetapkan kepada kami ya Allah. Prasangkakan kami yang baik kepada segala ketetapan Engkau ya Allah, kepada qada dan qadar yang telah Engkau berikan, gariskan kepada kami ya Allah, sehingga semuanya menjadi lahan pahala untuk diri kami dengan keikhlasan dan keredoan kami, kesabaran kami ya Allah.
Ya Allah, tambahkan kepada kami ya Allah nikmat sabar ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah nikmat bersyukur ya Allah. Ridhokan kami, ikhlaskan kami dengan segala ketetapan yang Engkau berikan. Ya Allah, kami bersyukur dipertemukan dengan bulan Rajab ini ya Allah. Maka pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Sya'ban yang akan datang ya Allah. Dan izinkanlah ya Allah kami bisa melakukan hal yang terbaik di bulan Ramadan yang akan datang. Kabulkanlah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.